Doa selesai. Bagaimana? Pasti kaya terhormat, tapi pasti menderita. Jika menyakiti susah, selalu berjuang. Bila hidup sehat, hidup juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, kalau di Brebes ada Bu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes hadir pribadi, dan di sana ada Bu Dr. Tuti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, tentu bersama jajaran dan lintas sektor terkait ya. Di sini juga ada Bapeda, Bapelitbangda dan BPKAD sudah ada bersama kita, sekaligus juga tim Biro Perencanaan dan Anggarannya Kementerian Kesehatan, malah sudah sejak kemarin ya. Timnya sudah hadir di Brebes sejak kemarin. Saya kira sama juga dengan yang di Sukoharjo, bahwa kita sepakat adanya DAU dari pusat ya, dari kementerian, itu adalah juga untuk mendukung di Jawa Tengah juga Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi lokus FGD pada hari ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa ber-FGD, memberikan masukan, memberikan saran, tentu untuk perbaikan capaian kinerja Bapak dan Ibu di tahun-tahun mendatang. Dan ini kan masih ada waktu, karena ini perencanaan 2026 nantinya deh, Pak ya. Akan tetapi perlu diingat, kemarin kami di Provinsi Jawa Tengah itu sudah diingatkan oleh Bapeda ya, kalau Provinsi Jawa Tengah itu Bapeda. Sudah dibisik-bisikin Bapeda, Bu, di awal Januari nanti kita sudah memikirkan range 2026 katanya. Ya Allah, ini 24 belum berakhir, 25 masih kita foto-foto ya kan, masih foto lagi, karena ternyata menurut saya yang paling gampang, karena saya di sekretariat, UMK-nya tolong dicek lagi, UMK yang untuk tenaga outsourcing ya kan. Ini masih ditoto-toto nih 25, sudah dibisikin 2026 awal Januari. Jadi bisa kerjakan, yang bisa kita implementasikan, sehingga nanti dukungan anggaran ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, baik di Sukoharjo, di Brebes maupun di seluruh Jawa Tengah. Harapan kami seperti itu, karena memang sekarang kita kinerja ya, kita pribadi kan juga punya indikator kinerja individu, jadi yang secara keseluruhan akan mendukung indikator kinerja utama Bapak Ibu yang menjadi pimpinan SKPD. Nah, dan mungkin dari saya prinsip bahwa Provinsi Jawa Tengah siap mendampingi, dan kami juga pada hari ini belajar, karena ini kalau kami lihat baru pertama kali diadakan. Jadi kami juga akan langsung cover dengan Bapak Ibu yang dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Keuangan, maupun nanti konsultannya dari World Bank. Kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan merupakan salah satu dari dua kementerian lain yang sedang bekerja sama dengan World Bank atau Bank Dunia dalam satu proyek yang disebut dengan sinergis. Nah, tujuan dari proyek ini sebenarnya ingin memperbaiki kualitas perencanaan terhadap capaian SPM Bapak Ibu. Jadi kami juga dalam undangan mengundang Badan Bapeda daerah gitu ya, kalau di sini Badan Litbang, laporkan melalui SPM-nya Kemendagri. Tapi yang belum kita lakukan adalah apakah laporan yang Bapak Ibu input di TPM itu
benar-benar valid dan sesuai standar, karena kan itu diinput oleh Bapak Ibu sendiri. Fokus untuk membangun kebutuhan dasarnya itu masih jauh. Nah, makanya kita coba di sini membuat satu spesifik adalah semata-mata untuk mengarahkan kepada sesuatu yang mendasar dulu. Ketika sesuatu yang mendasar ini baru akan bisa punya kesempatan untuk membangun hal-hal yang lain. Makanya itu ketika spesifiknya memang selain sektor kesehatan ada sektor jalan, ya kemang jalan, kemudian ada sektor air minum. Jadi nanti ketika memang piloting nanti ada di satu daerah, kita sebenarnya berupaya bahwa perencanaan. Biasanya kalau nanti sudah ada satu pertanyaan, nanti yang lainnya menjadi tertarik untuk bertanya. Di Kabupaten Brebes, mungkin ini sifatnya menyampaikan kendala yang kami hadapi selama ini. Ini sudah lewat. Padahal penentuan subkegiatan, terus penentuan indikator-indikator kinerja, termasuk mungkin yang mengintervensi SPM itu ada di jadwal RKPD. Ini jadi akhirnya mungkin sebagian besar Pemda sama dengan kami bahwa alokasi DAU Specific Grant ini jadi pengakuan saja atas apa-apa yang sudah kita rencanakan. Sudah tidak ketinggalan lagi, mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan, karena kita akan mulai. Dan kalau tadi lihat di paparannya itu yang pas lingkaran itu yang untuk 2026 kita berarti sudah bisa memberikan data di tahun depan ya Pak, di bulan Januari kita sudah mulai start ya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu dari Kabupaten Sukoharjo dan Brebes untuk dapat memenuhi data-data ini supaya PIP-nya bisa kita implementasikan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu perwakilan dari Sukoharjo dan Brebes yang ingin ditanyakan? Mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini Biro Perencanaan dan Penganggaran, juga dari tim bantunya ya, technical assistant yang memilih Kabupaten Brebes dan Sukoharjo untuk bisa mengawali atau pertama untuk mendapatkan pendampingan terkait dengan penganggaran DAU Specific Grant. Tadinya tentunya ini juga bisa mendongkrak standar pelayanan minimal kami bidang kesehatan, di mana Kabupaten Brebes ini kalau lihat capainya tadi juga masih sangat kecil ya, mungkin malah paling kecil di kabupaten kota se-Jawa Tengah. Di kami kalau berdasarkan capaian indikator yang bisa lebih tepat lagi. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan Bapak-bapak sekalian narasumber terkait dengan pendampingan ini, apakah kami di Kabupaten Brebes maupun Sukoharjo ini ada konsekuensi yang harus kita lakukan, harus bagaimana untuk di tahun 2025 terkait dengan rencana penganggaran tahun 2026. Karena menurut kami ini sangat penting ya, DAU Specific Grant, bagaimana berapapun nilainya ini juga berkontribusi dalam meningkatkan SPM. Selain DAK non fisik yang juga kami terima ini memang cukup besar juga dalam mendongkrak untuk peningkatan SPM, termasuk quick win yang ditetapkan oleh pemerintahan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini agar bisa terrealisasi dengan baik mulai di tahun 2025. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 2024 ini pada puncak-puncaknya 42.000 sekian. Nah, ini berbeda dengan program sebelumnya karena kebetulan saya sebelumnya pegang program SPM juga untuk HIV. Itu selain estimasi dari Kemenkes, kita juga melakukan pendataan real awal untuk sasaran target program. Mungkin nanti siang kayaknya ada pembahasan itu ya terkait target SPM, mudah-mudahan nanti bisa diakomodir karena secara real
angka 42.000 itu kayaknya mustahil untuk dicapai. Jadi mau jungkir balik salto 7 kali juga kayaknya belum bisa tercapai. Dan kemarin Pak Kabid titip pesan, nanti kalau ada paparan capaian target Brebes jangan ditampilkan hanya persentasenya Bu, tapi ditampilkan juga angka absolutnya Bu. Jadi 40%-nya Brebes kalau dimunculkan angkanya itu jauh lebih tinggi dibanding kabupaten lain yang 200% Pak. Jadi kabupaten lain 5.000 sudah 200%, kita sudah 25.000 itu baru 60% untuk program TBC. Jadi sebenarnya kalau Jawa Tengah mau bagus ya fair lah di Brebes sebagai penduduk salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah harus punya support yang lebih. Dan tadi untuk dana yang spesifik tadi harusnya di bidang kesehatan juga nanti bisa diratakan, terutama untuk program-program yang mendukung SPM. Jadi selama ini adjustment sasaran kami juga mendapat catatan dari BPK terkait dengan audit kinerja, karena kok bisa disesuaikan. Ini juga akan menjadi perhatian kami. Baik, dari Sukoharjo tadi ada yang ingin menyampaikan masukan, saran? Silakan. Program gizi Tanjung sekaligus pemegang perencanaan Bu. Terus terang di tahun ini Puskesmas Tanjung itu ada kematian ibu 2 ya. Dan data yang terjadi itu karena sosial budaya yang masih melekat. Jadi kadang kita untuk menggerakkan masyarakatnya itu masih kurang. Nah, di wilayah kami sendiri, untuk wilayah Puskesmas Tanjung itu masyarakatnya masih suka dengan bantuan. Ketika ada bantuan berbondong-bondong datang, tapi ketika program itu adalah program yang yang diutamakan oleh nasional untuk pencapaiannya tinggi, terus terang kemauan mereka untuk mendapatkan pelayanan itu masih belum membutuhkan Bu. Jadi di puskesmas kami betul-betul benar-benar membutuhkan penggerakan masyarakat yang dari lintas sektoral agar tadi capaian SPM-nya itu bisa mendekati minimal target lah. Karena terus terang dari 12 SPM itu masih banyak yang belum mencapai dari kriterianya, dan beberapa kali di tahun ini puskesmas kami itu terkait dengan program Disikia menjadi lirikan Dinkes Mbak. Jadi kepala dinas di beberapa daerahnya akan kami tarik di level kepala daerah, senyampang dengan tadi yang disampaikan Pak Kabid Mas Herul. Betul bahwa informasi mengenai angka memang sebaiknya ada di tahap-tahap kami menyusun RKPD, sehingga kita setidaknya bisa menghitung lebih baiklah manakala itu informasi turun saat perencanaan sedang berproses, sehingga tidak lagi ujuk-ujuk datang di tengah atau di akhir. Manakala itu terjadi, kita memang sedikit gelagapan untuk bisa memplotkan mana yang harus kita push, mana yang sudah sebetulnya itu direncanakan dengan baik. Supaya sinkron ya. Tapi tadi permasalahan yang sangat-sangat teknis, termasuk yang dari teman-teman puskesmas, adalah di sasaran ya. Mungkin nanti kita bisa sering diskusi, sering memberikan masukan, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan di Sukoharjo tadi untuk meminta tanda tangan Pak Bupati untuk sasaran mungkin dapat diakomodir ya, sehingga mendekati dengan yang memang kita harus tangani. Adapun tadi kalau permasalahan dari Brebes yang untuk pemberdayaan, insya Allah bisa ditangani secara internal di Brebes. Kemudian kalau teknisnya berarti kesehatan sama biaya itu kan berarti nanti ada Kemenkyu, kemudian mungkin Kemendagri bisa koordinasi dengan Kemenpan gitu ya. Disitulah nanti peran Pak Manto untuk bisa, dan teman-teman TA lainnya maksudnya, untuk bisa memastikan perencanaan ke depannya itu nanti
tidak terjadi seperti tadi. Cuman memang kalau 3 lagi Pak. Bu, izin mungkin untuk kesempatan kali ini, jadi kami sudah mendapat beberapa gambaran, khususnya Pak Manto ya. Nanti bila dua kabupaten ini, baik Brebes maupun Sukoharjo berminat, nanti bisa melakukan tindak lanjut Bu, dengan menyampaikan surat ya Pak, kepada Kementerian Keuangan, nanti Sekju Direktorat Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan. Nah, nanti bagi yang berminat bisa mengontak Pak Manto. Kalau nomor boleh kami diktekan ya? Boleh ya? Nomor Pak Suparmanto mungkin bisa langsung untuk bisa dihubungi jika berminat. Nanti beliau akan share format yang harus diisi begitu. Setelah itu nanti bisa dicatat nomornya 083. Bapak narasumber kiranya sudah cekap ya dari Sukoharjo maupun dari Brebes. Kesempatan FGD yang luar biasa pada hari ini, penghujung tahun 2024 untuk perbaikan di 2025. Ya, ini nomornya Pak Suparmanto. Zoom hari ini berarti ada di Dinas Kesehatan Sukoharjo ya? Mungkin kalau perkenal. Dari Brebes alhamdulillah berarti. Ya, nanti kami juga sangat berterima kasih sekali kalau kami di provinsi juga mendapat rekamannya untuk acuan kami di 2025, dan pasti akan ada pemberitahuan ya kalau nanti akan siapa yang tadi surat peminatan pasti akan diberitahu lebih lanjut ya, Bapak Ibu di kabupaten kota yang ingin mengajukan peminatan ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Aplaus yang luar biasa untuk kedua narasumber dan untuk kita semua. Matur nuwun Bapak dan Ibu semua. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Ini bagus sekali ya. Moderatornya di Brebes, MC-nya di Sukoharjo. Silakan. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.